guru. Jadi ini kata-katanya penting banget ya, menjadi teman penggerak guru. Di mana selayaknya teman gitu ya bisa menemani kapanpun dan dimanapun, pagi, siang, dan malam gitu ya, dalam membantu Bapak Ibu mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, apakah artinya teman penggerak ini hanya untuk platform ini hanya bisa diakses untuk guru-guru penggerak atau guru yang sekolah penggerak? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu, justru kita ingin mengajak seluruh guru di Indonesia gitu ya, baik yang implementasi kurikulum merdeka maupun tidak ya, untuk akses ke dalam platform Merdeka Mengajar dan bisa menjadi penggerak-penggerak di dalam lingkungannya gitu ya, baik di sekolah ataupun di lingkungan komunitas dan di lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya bisa diakses dengan dua cara. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab di kolom chat dan sudah bilang bahwa sudah install. Senang sekali saya ya, semoga habis install benar-benar dipakai dan digunakan gitu ya, sehingga membantu Bapak Ibu untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, selain itu, jika memang ada yang handphonenya tidak berbasis Android gitu ya, jadi tidak bisa download aplikasi Merdeka Mengajar, bisa melalui laman situs di guru.kemdikbud.go.id. Laman situs ini bisa diakses juga melalui browser di handphonenya masing-masing, atau kalau mau melalui laptop atau desktopnya gitu ya, itu juga. Nah, untuk masuk ke dalam beberapa menu di dalam platform Merdeka Mengajar, memang dibutuhkan akun belajar.id atau akun madrasah kemenak.co.id. Nah, ini pengenalan singkat terlebih dahulu gitu ya, menu-menu apa saja yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu habis install, ini adalah tampilan pada aplikasinya. Jadi kita bisa melihat ada menu video inspirasi, kemudian ada pelatihan mandiri yang berisi topik-topik pelatihan gitu ya, terkait dengan kurikulum merdeka, lalu ada buku karya, yaitu wadah untuk mengunggah hasil karya Bapak Ibu dan juga melihat hasil karya rekan-rekan yang lain. Ada menu komunitas yang ini adalah menu terbaru gitu ya, dan juga ada menu assessment perangkat ajar yang membantu untuk mengajar. Kemudian di paling bawah juga ada tombol yang tidak kalah penting nih, yaitu tombol tentang kurikulum merdeka atau menu tentang kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di dalam menu tentang kurikulum merdeka ini berisi berbagai dokumen penting Bapak Ibu, mulai dari kebijakan, kemudian capaian pembelajaran gitu ya, contoh-contoh ATP sesuai jenjangnya, ini semua ada di dalam dokumen tentang kurikulum merdeka ini. Jadi silahkan dieksplorasi. Nah, versi terbaru dari aplikasi Merdeka Mengajar di Android ini adalah versi tahap 1.13.0 gitu ya. Jadi semenjak di launching di Februari, kita sudah mengalami pemuktahiran selama 13 kali nih Bapak Ibu, demi memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk menemani atau menjadi teman penggeraknya Bapak Ibu. Nah, dalam akses platform Merdeka Mengajar ini ada dua pengalaman sebenarnya, yaitu yang pertama bisa dilakukan tanpa perlu login. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin terkendala dengan belajar ID, sebenarnya sehabis menginstal platform Merdeka Mengajar tuh tetap bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, tapi memang hanya terbatas gitu ya. Ada beberapa menu yang bisa diakses tanpa perlu login, yaitu menu info terkini, kemudian video inspirasi, dan juga melihat bukti karya atau karya-karya rekan guru yang lain. Tapi untuk menu yang lain seperti pelatihan mandiri, kemudian komunitas, assessment murid, dan perangkat ajar, ini memang dibutuhkan login dengan akun belajar.id atau akun kemenak.go.id. Oke, selanjutnya ini saya mau berbagi gitu ya, bahwa platform Merdeka Mengajar ini memiliki 3 area besar tadi ya, untuk membantu mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, di area untuk mengajar, platform Merdeka Mengajar ini memberikan referensi gitu ya untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi di sini ada perangkat ajar yang berisi lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Jadi di sini kita bisa mendapatkan RPP, kemudian bisa mendapatkan modul ajar gitu ya di dalam perangkat ajar. Lalu ada menu assessment murid. Di sini adalah
alat bantu gitu ya untuk menganalisa awal pembelajaran literasi dan numerasi dengan cepat sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan capaian serta perkembangan dari peserta didik. Nah, kalau ngomongin perangkat ajar gitu ya, apa saja sih isinya? Di sini ada RPP, kemudian ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, dan juga ada asesmen yang Bapak Ibu bisa unduh, bisa download, atau bisa juga bagikan kepada rekan guru yang lain gitu ya. Ini bisa difilter berdasarkan mata pelajaran, jenjang gitu ya, dan juga berdasarkan kategorinya. Lalu ada asesmen murid. Jadi asesmen murid ini adalah alat bantu untuk bisa menganalisa awal pembelajaran gitu. Jadi di sini ada literasi dan numerasi. Dan saat ini platform Merdeka Mengajar memang masih terus tumbuh dan berkembang ya Bapak Ibu, baik secara konten maupun secara fitur. Jadi akan terus mengalami update atau pemutakhiran baik secara konten maupun fitur. Nah, di dalam assessment ini juga seperti itu. Jadi saat ini ada terdapat literasi dan numerasi. Di mana literasi numerasi ini sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan guru matematika atau guru bahasa gitu ya. Tapi justru assessment awal pembelajaran ini bisa dipakai sebagai data gitu ya di dalam kelas ataupun di sekolah. Bagaimana sih kemampuan literasi dan numerasi para peserta didik? Artinya jika misalnya nih para peserta didik kemampuan literasinya masih cukup rendah gitu ya, berarti kalau misalnya bikin soal mungkin tidak bisa yang terlalu panjang gitu ya, karena kemampuan literasinya saja masih cukup rendah. Bagaimana mereka bisa memahami soal kalau misalnya soal terlalu panjang seperti itu. Atau bisa juga dijadikan hasilnya gitu ya, hasil analisa bisa dijadikan strategi di level sekolah. Contohnya nih, misalnya kalau misalnya analisanya hasil analisa literasinya masih cukup rendah, berarti mungkin sekolahnya perlu melakukan kegiatan perpustakaan gitu ya, kegiatan yang sifatnya memang meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik, atau membuat minggu membaca gitu ya, di mana dalam satu minggu para peserta didik diminta untuk minimal membaca satu buku. Hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Dan ini juga sebenarnya bisa dipakai oleh semua guru mata pelajaran lain dengan kaitan seperti itu ya. Jadi misalnya saya guru mata pelajaran, kalau misalnya saya tahu bahwa murid A ternyata kemampuan literasinya masih cukup rendah, berarti mungkin saya kalau ngasih soal gitu ya, jangan terlalu panjang soalnya. Hal-hal semacam itu yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah, dengan assessment ini, Bapak Ibu bisa membagikan dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui daring, jadi secara online dibagikan kepada para peserta didik, atau bisa juga dibagikan secara offline. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendownload terlebih dahulu, itu juga silakan. Saya dapat beberapa feedback misalnya, oh ternyata soal-soal ini bisa saya jadikan referensi, tapi kurang pas nih untuk sekolah saya atau kelas saya, sehingga saya mau memodifikasinya gitu ya. Itu nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu download dan silakan memodifikasinya. Tapi jika dipakai secara offline, artinya hasil dari yang dikerjakan oleh para peserta didik tidak terreflek atau tidak terrecord di dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya platform Merdeka Mengajar juga memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, guru, dan seluruh pendidik gitu ya, mengembangkan kompetensinya dan belajar kapanpun dan dimanapun gitu ya. Ada menu yang bernama pelatihan mandiri, di mana di sini guru bisa memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dan mengaksesnya secara mandiri gitu ya. Jadi tadi ya tidak lagi menunggu-nunggu pelatihan dari pusat, apalagi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini memang ini ya tidak disediakan lagi pelatihan-pelatihan yang berjenjang seperti itu ya, tapi justru memotivasi guru untuk belajar secara mandiri ataupun secara bersama-sama gitu ya, tapi pada dasarnya menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber media belajar. Kemudian ada video inspirasi, di sini guru bisa mendapatkan beragam video yang inspiratif gitu ya terkait dengan kegiatan belajar mengajar.
Nah, di dalam pelatihan mandiri ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa melihat topik-topik pelatihannya. Ada banyak sekali topik pelatihannya dan terutama terkait dengan kurikulum Merdeka, mulai dari Merdeka Belajar, topik terkait dengan kurikulum, lalu perencanaan pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengetahui bagaimana membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya, itu bisa belajar melalui topik pelatihan perencanaan pembelajaran yang ada di dalam pelatihan mandiri. Nah, selanjutnya ada modul pelatihan, di mana setelah kita menonton video pun, kita juga akan diminta untuk melakukan latihan pemahaman. Lalu setelah itu kita diminta menuliskan cerita reflektif untuk membangun habituasi menuliskan refleksi gitu ya. Dan di dalam tahap akhir gitu ya, untuk satu topik dinyatakan selesai, Bapak Ibu diminta untuk melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata ini adalah bukti gitu ya, bahwa setelah mengikuti serangkaian pelatihan di dalam satu topik, Bapak Ibu implementasikannya di dalam kelas atau di sekolah. Seperti itu. Aksi nyata ini bisa diunggah melalui platform Merdeka Mengajar. Contohnya seperti ini. Jadi format yang diterima atau yang diminta itu adalah PDF. Jadi yang kita minta juga sebenarnya sederhana, bisa berupa hasil-hasil karya siswanya gitu ya, atau misalnya prosesnya gitu ya. Itu bisa sesuai dengan aksi nyata, yang sesuai dengan aksi nyata dari topik tersebut. Lalu kalau untuk video inspirasi ini berisi kumpulan video yang menginspirasi, Bapak Ibu bisa tonton gitu ya, bebas, silahkan dipilih yang mana saja sesuai dengan kebutuhan dan juga ketertarikannya masing-masing gitu ya. Bedanya kalau dengan video yang ada di pelatihan mandiri, kalau di video inspirasi tidak ada aktivitas lanjutan yang diperlukan gitu ya, jadi nggak ada post-testnya, nggak ada refleksinya gitu ya, tapi Bapak Ibu benar-benar diminta untuk menonton gitu ya, untuk mendapatkan inspirasi yang bisa Bapak Ibu kembangkan dalam praktik-praktik mengajar. Nah, yang menu terbaru adalah komunitas. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada menu bernama komunitas. Nah, menu komunitas ini pada dasarnya memberikan wadah gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan sesama rekan guru lainnya di seluruh Indonesia nih. Jadi bisa terkoneksi dengan komunitas-komunitas guru di seluruh Indonesia, bahkan di daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya contohnya saya ada di misalnya di Aceh gitu ya, atau di Bali misalnya, saya bisa memilih gitu ya komunitas yang di daerah saya itu ada apa aja. Kemudian saya bisa mengikuti WhatsApp grupnya ataupun Facebooknya gitu ya, untuk bisa belajar bersama dengan rekan-rekan guru tersebut. Nah, selain itu di dalam menu komunitas ada juga ada fitur narasumber, di mana fitur narasumber ini dapat menghubungkan Bapak Ibu dengan narasumber dari sekolah penggerak untuk berbagi praktik baiknya terkait dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga gitu ya, kalau misalnya mau diskusi bersama narasumber ini, kemudian dipanggil ke sekolahnya gitu ya. Ini kita punya fitur gitu ya bernama narasumber. Nanti saya akan demokan atau praktekkan gitu ya di dalam platformnya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah menu bukti karya. Jadi menu bukti karya ini wadah di mana Bapak Ibu bisa melihat hasil karya guru-guru lain seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bayangin saat ini memang formatnya adalah format video. Jadi bayangin mungkin seperti YouTube gitu ya. Tapi ini YouTube-nya khusus seluruh guru atau pendidik di Indonesia gitu, dan karya-karyanya terkait dengan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, mungkin kalau yang kepala sekolah terkait dengan kepemimpinan seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa eksplorasi dari bukti karya ini untuk bisa mendapatkan inspirasi dan juga memberikan umpan balik ya, umpan balik terhadap video-video yang sudah diunggah. Senang sekali, sudah banyak sekali video karya yang diunggah di sini, ada lebih dari 30.000 gitu ya, dengan jumlah pengunggah 15.000 gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor dari fitur bukti karya ini. Lalu selain itu Bapak Ibu juga bisa mengunggah hasil karya gitu ya. Jadi selain melihat hasil karya rekan guru lain, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya karya video, bisa diunggah di dalam bukti karya.
Nah, mungkin itu terkait dengan pengenalan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan rekomendasi penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Dan ini adalah versi ringkasnya gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan kalau misalnya mau mulai pelajari kurikulum Merdeka itu sebenarnya dengan menu yang mana sih gitu ya. Nah, kita punya 3 menu utama nih untuk mulai mempelajari kurikulum Merdeka. Yang pertama, di bagian atas itu ada menu bernama info terkini. Bapak Ibu bisa klik gitu ya. Nah, di sini juga berisi dokumen gitu ya terkait kebijakan kurikulum Merdeka. Jadi ada Kepmendikbud nomor 56, ada keputusan BSKP gitu ya. Ini bisa dibaca di dalam menu info terkini. Lalu yang kedua, ada menu tentang kurikulum Merdeka yang adanya di bagian bawah beranda gitu ya, di bagian bawah homepage. Itu berisi dokumen-dokumen penting juga yang Bapak Ibu bisa baca. Ada capaian pembelajaran, terus kemudian panduan-panduan, panduan assessment, panduan pembelajaran gitu ya, panduan kurikulum, semua ada di dalam sini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari dari tombol tentang kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya setelah mempelajari kebijakan, kemudian mempelajari juga panduannya dan capaian pembelajarannya, karena kita kalau di kurikulum Merdeka tuh perlu tahu ya capaian pembelajarannya apa gitu ya. Kita juga bisa dihimbau gitu atau disarankan untuk mempelajari topik-topik yang ada di dalam pelatihan mandiri. Jadi ada 7 topik sebenarnya yang terkait dengan kurikulum Merdeka, mulai dari Merdeka Belajar, memahami filosofi dan konsep dari Merdeka Belajar, kemudian habis itu masuk ke dalam topik kurikulum Merdeka. Lalu kalau misalnya mau tahu perencanaan pembelajaran sesuai jenjangnya, misalnya mungkin di sini SMA gitu ya, ada juga perencanaan pembelajaran jenjang SMA. Assessment sesuai jenjangnya, kemudian penyesuaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan juga proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ketujuh topik ini adalah topik-topik pelatihan mandiri yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, semua topik-topik di sini ini bisa dilakukan atau dipelajari secara bertahap atau dicicil gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik gitu ya, nanti akan muncul video-video topik pelatihannya. Itu videonya tuh video-video pendek gitu ya, biasanya hanya sekitar 8 sampai 10 menit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya buat ibu-ibu nih yang biasa nonton drakor 1 jam, 1,5 jam, 1 episode gitu ya. Nah, ini video-video pelatihannya hanya sekitar 10 menit gitu ya. Jadi bisa nih disambi gitu ya, siang atau malam gitu ya, di sela-sela waktu mengajarnya juga bisa gitu ya, di sela-sela waktu pelajaran. Ya, silakan untuk bisa dicicil gitu ya dalam mengerjakannya. Jadi mungkin kalau hari ini hanya bisa menonton satu video nggak apa-apa. Besok kita bisa lanjutkan dengan latihan pemahamannya, atau kita bisa melanjutkan dengan refleksi gitu ya. Besok lagi kita bisa menonton topik pelatihan yang lain seperti itu. Nah, ini saya coba bantu navigasikan ya, ini hanya contoh gitu ya, kalau misalnya kebutuhan guru itu apa, dan kalau misalnya cari di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada di mana gitu ya. Tadi yang pertama kita biasanya perlu tahu dulu nih contoh-contoh ATP dan juga capaian pembelajaran dari masing-masing jenjang dan mata pelajaran tuh apa, kita bisa lihat di dalam tombol kurikulum Merdeka ini gitu ya. Di sini juga berisi berbagai macam panduan dari BSKP. Lalu yang kedua, misalnya kita perlu merencanakan kurikulum operasional satuan pendidikan kita sendiri gitu ya, atau kita sebut KOSP. Nah, biasanya kita perlu belajar apa gitu ya, kita perlu belajar minimal 2 topik pelatihan mandiri, yaitu topik kurikulum Merdeka dan juga topik perencanaan pembelajaran. Dan akan segera hadir topik yang spesifik membahas tentang KOSP. Lalu misalnya saya butuh referensi perangkat ajar gitu ya. Nah, itu saya bisa lihat di mana. Nah, itu adanya semua di dalam perangkat ajar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa lihat modul project, buku guru, buku murid, bahan ajar di dalam perangkat ajar. Lalu yang keempat misalnya sekolah saya mandiri belajar gitu ya. Dimana kalau misalnya mandiri belajar itu sebenarnya masih menerapkan kurikulum 13, tapi
menerapkan sebagian prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Misalnya prinsip yang kita terapkan itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu kita perlu belajar nih sebagai pendidik kita perlu mengetahui terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui topik yang ada di dalam pelatihan mandiri. Bisa seperti itu. Nah, terakhir, jadi kita juga menyediakan link tautan gitu ya, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Di sini akan tersedia paparan ketika Mas Menteri meluncurkan platform Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih koneksinya, kenapa Mas Menteri atau Kemendikbudristek akhirnya mengeluarkan kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi dan juga kenapa ada platform Merdeka Mengajar. Nah, itu bisa ditonton di sini dan juga dibaca materinya. Kemudian ada kumpulan video tutorial. Jadi video tutorial ini adalah penggunaan panduan penggunaan secara teknis gitu ya platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau misalnya mau mengunggah video tuh gimana caranya, mau download perangkat ajar gimana caranya, ini sudah ada semua di dalam kumpulan video tutorial ini. Jadi silahkan diakses di linktree /Merdeka Mengajar. Nanti mungkin rekan saya yang ada di sini juga akan membantu untuk memberikan linknya di dalam kolom chat. Nah, jadi mungkin sekian dari saya paparannya. Sebelum kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya adalah untuk demo gitu ya. Tapi mungkin saya mau sedikit kuis kecil-kecilan gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi sudah menyimak ya, boleh dijawab di dalam kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan yang saya lempar gitu ya. Yang pertama, mungkin saya mau tanya ya, menu terbaru apa yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar di versi 1.12.0 ke atas gitu ya. Jadi 1.12 dan 1.13. Itu menu apa, Bapak Ibu? Saya mau. Udah dijawab nih. Wah, berarti alhamdulillah nih. Saya dari tadi cuap-cuap berarti didengerin gitu ya Mas Reza ya, alhamdulillah ya. Tapi bener nggak nih jawabannya Mbak Lesti? Iya bener dong, menu komunitas itu menu yang udah lama banget dinanti-nanti gitu ya. Jadi kita juga sebagai catatan platform Merdeka Mengajar sekali lagi ya masih terus tumbuh dan berkembang baik secara konten maupun fitur. Maka itu kita perlu sekali nih feedback gitu ya atau umpan balik dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan bagaimana kita bisa improve terus-menerus gitu ya terkait dengan menu dan juga konten yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Salah satunya yang kita dengar gitu ya adalah menu komunitas ini gitu, di mana Bapak Ibu pengen nih bisa terkoneksi dengan komunitasnya baik di seluruh Indonesia ataupun di dalam daerahnya. Jadi misalnya saya gitu ya belum ikut komunitas apa-apa gitu ya cerai daerah saya pengen tahu dong komunitas apa yang ada di daerah saya pengen coba ikuti WhatsApp grupnya ataupun Facebook grupnya, bisa belajar bersama-sama dengan komunitas. Jadi mungkin ini ya konsep mandiri untuk belajar secara mandiri ini jangan diartikan secara harafiah gitu ya, tapi iya betul bisa diakses secara mandiri, tapi boleh dong bersama-sama dengan rekan guru lainnya berdiskusi gitu ya, kemudian membentuk kelompok-kelompok belajar di sekolah gitu ya. Terus kalau misalnya mau nonton pelatihan mandiri, mau bersama-sama gitu ya juga nggak apa-apa. Tapi nanti mengerjakan aksi nyatanya dan juga refleksinya itu hasil aksi nyata dan refleksi individual gitu ya. Karena saya yakin refleksi Bapak Ibu berbeda-beda nih dari satu guru dengan rekan guru yang lain gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya saya juga mau lempar satu pertanyaan lagi gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau memulai mempelajari implementasi kurikulum Merdeka gitu ya, 3 menu utama apa sih yang penting sekali untuk diakses? Apa saja nih? Bisa dijawab juga di kolom chat. Jadi, menu utama untuk mempelajari kurikulum Merdeka ya. Iya, silakan Bapak dan Ibu guru menyebutkan 3 ya menu utama saja untuk mempelajari kurikulum Merdeka. Ini sudah banyak yang menjawab. Jadi kita akan konfirmasi langsung dengan Mbak Lasti. Mana saja jawaban yang benar. Oke, kayaknya udah ada banyak yang menjawab gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu gitu ya.
Jadi betul yang ada yang jawab pelatihan mandiri gitu ya, kemudian, ada yang jawab assessment. Jadi sebenarnya mau mulai dari mana aja nggak apa-apa gitu ya, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu guru gitu ya, mau pakai platform Merdeka Mengajar untuk membantu implementasi kurikulum Merdeka yang mana saja tuh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tadi berdasarkan rekomendasi kita yang pertama adalah menunya info terkini. Betul nih ada Pak Rahmat Yanuardi yang menjawab betul sekali, info terkini, kemudian pelatihan mandiri gitu ya, lalu tentang kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di info terkini kita bisa pelajari kebijakannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau mau implementasi kurikulum merdeka harus paham dulu nih kebijakannya pemerintah sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Lalu yang kedua, tombol tentang kurikulum merdeka ini isinya panduan-panduan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau misalnya mau cari capaian pembelajaran tuh di mana sih? Nah, adanya di dalam tombol tentang kurikulum merdeka ini. Terus mau cari panduan dari BSKP yang resminya di mana gitu ya, yang terbaru adanya di dalam tombol tentang kurikulum merdeka. Terus butuh ATP gitu ya, ada yang perlu mengembangkan ATP-nya sendiri atau mau pakai contoh ATP yang sudah ada peketik itu juga nggak apa-apa. Itu adanya juga di dalam tombol tentang kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga adalah menu pelatihan mandiri. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengakses topik-topik pelatihan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian jangan lupa semua ini bisa dipelajari secara bertahap ya Bapak Ibu. Jadi dimulai gitu ya untuk belajar, dicicil sedikit-sedikit menjadi gunung gitu ya kalau bahasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memulai belajar di dalam patung Merdeka Mengajar secara mandiri kapanpun dan Oke, Mas Reza, mungkin dan Bapak Ibu dari saya sekian untuk paparannya. Nah, kita masih punya banyak waktu ya sebelum diskusi, jadi saya akan demo gitu ya, biar semakin jejak dalam menggunakan platform Merdeka Mengajarnya gitu ya. Saya izin share dari handphone saya. Dipersiapkan Mbak Lasti dan tim, tapi saya mau mengapresiasi dulu nih untuk sesi pertama kita saat ini sudah mencapai 400 lebih partisipan Mbak Lasti dan Bapak dan Bu Guru. Saya harap bisa stay ya sampai akhir dan jangan lupa jika ada pertanyaan mengenai khususnya mengenai platform Merdeka Mengajar bisa langsung ditaruh di kolom komen, nanti akan dikurasi oleh tim webinar dari Kuiper Premium. Silakan dilanjutkan Mbak Lasti. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini sudah terlihat ya layar handphone saya Bapak Ibu? Ya, sudah Mbak. Oke, nah mungkin saya juga mau mulai dari memandu gitu ya ke Google Play Store. Jadi mungkin Mas tadi sudah banyak yang install, dan terima kasih banyak, tapi mungkin masih ada yang baru bergabung atau belum install gitu ya. Jadi saya mau mulai dari Play Store dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gawainya Android, silahkan ke Google Play Store dan dicari Merdeka Mengajar. Lalu klik download karena saya sudah download, jadi di sini ada tulisannya open gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini belum download, biasanya install gitu. Nah, silakan diklik. Oh ya, mungkin sebagai tambahan informasi nih Bapak Ibu, bahwa platform Merdeka Mengajar ini kalau Bapak Ibu lihat di Google Play Store-nya gitu ya, sudah di-download lebih dari 1 juta pengguna Bapak Ibu. Jadi senang sekali kita ya semakin banyak gitu ya yang penerima manfaat dari platform Merdeka Mengajar ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ini juga memberikan umpan balik sehingga kita terus bisa mengimprove gitu ya layanan dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, ketika sudah diinstal nanti Bapak Ibu tampilan brandingnya akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat beranda, kelas, info terkini, dan juga pengaturan. Nah, di sini kita melihat banner pertama ada kumpulan konten. Jadi di sini kalau misal diklik berisi kumpulan konten terkait dengan proyek dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penting juga kalau memudahkan sebenarnya Bapak Ibu untuk kalau misalnya perlu konten-konten terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek gitu ya, ini bisa diklik. Nanti akan muncul nih video-video yang sesuai yang perlu ditonton, kemudian contoh-contoh modul project gitu ya. Ini semua ada di sini sudah kami kurasi. Silahkan untuk dicari gitu ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu banner yang kedua di sini ada banner kurikulum merdeka. Di sini bisa mempelajari
pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Kalau misal kita klik, Bapak Ibu akan dikenalkan dengan 2 topik utama terlebih dahulu, yaitu topik kurikulum Merdeka dan perencanaan pembelajaran. Kenapa? Karena 2 topik ini adalah yang menjadi dasar gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum memulai belajar topiknya sama sekali, mulailah dengan topik kurikulum Merdeka, karena topik kurikulum Merdeka ini sebagai dasar tentunya ya. Bapak Ibu perlu tahu prinsip, filosofi dari kurikulum Merdeka ini seperti apa, akan dipelajari. Kalau misalnya kita klik gitu ya, ini kalau akan lari ke pelatihan mandiri itu, terus kita bisa lihat nih modul 1 kurikulum, dan kita bisa belajar materi di sini. Lalu ada video-videonya, silakan ditonton Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa video-videonya video-video pendek ya Bapak Ibu Bapak gitu ya, jadi bisa dicicil, nontonnya bisa disambi-sambi. Nah, kemudian ada diminta juga untuk menuliskan latihan pemahaman, ada juga cerita reflektif. Kalau kita klik. Kemudian kalau misal selanjutnya kita juga akan diminta untuk mengerjakan post-test. Nih ceritanya post-test saya belum bisa diklik karena saya belum selesai ngerjain 1 modul ini. Nah, kalau misalnya 1 modul sudah selesai, nanti kita akan bisa mengerjakan aksi nyata. Nah, jadi aksi nyata ini syaratnya juga adalah 1 topik itu harus selesai gitu ya. Jadi dia gemboknya akan terbuka secara otomatis kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan 1 topik keseluruhan dan menyelesaikan semua aktivitasnya gitu ya. Nah, di bagian bawah kita juga bisa melihat ada informasi gitu ya bahwa tentang terkait dengan sertifikat, bahwa pada akhir Juli nanti kita akan mulai memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan topik gitu ya. Jadi syaratnya harus sampai selesai 1 topik sampai mengunggah aksi nyata. Nah, Bapak Ibu silahkan jadi dimulai untuk belajar karena sekali lagi ini bisa dicicil gitu ya, nanti baru di akhir Juli Bapak fitur mendapatkan sertifikat ini bisa didapat gitu. Kemudian dalam selanjutnya di dalam rekomendasi pelatihan kurikulum Merdeka ini juga kita bisa lihat informasi umum terkait dengan kurikulum Merdeka, mulai dari prinsip dasar, kemudian yang penting ini adalah penerapan kurikulum Merdekanya. Jadi di sini ada capaian pembelajaran ya. Jadi tadi kalau bingung cari CP-CP itu di mana gitu ya, ada di sini. Terus kalau kita klik panduan pelaksanaan, ini isinya berbagai macam dokumen terkait dengan panduan. Ini ada folder-foldernya, Bapak Ibu bisa cari panduan sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Ini panduan yang memang resmi diterbitkan oleh BSKP gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya kalau saya kembali ke menu home di homepage gitu ya. Kalau saya klik misalnya lagi pelatihan mandiri gitu ya, kita bisa lihat juga aksi nyata. Aksi nyata ini jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah mengunggah aksi nyatanya, kita juga bisa melihat hasil aksi nyatanya mereka gitu ya. Jadi ini sebagai inspirasi dan juga sebagai ini ya saling memberikan umpan balik dan tanggapan seperti itu. Ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita juga ada fitur webinar. Jadi di mana Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar yang kita buat terkait dengan topik-topik yang ada di pelatihan mandiri. Nah, contohnya ini ada webinar tanya jawab tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang menjadi narasumber adalah Pak Yogi dari Puskur gitu ya. Kemudian ada Bapak Ibu guru lain yang bisa berbagi praktik baik. Tapi syarat untuk mengikuti webinar ini ada syaratnya. Jadi silahkan dibaca misalnya, oh ini saya nggak bisa ikut karena saya belum menyelesaikan modul kurikulum Merdeka. Jadi ini juga bisa memotivasi Bapak Ibu gitu ya, karena mau ikut webinar, silahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan modul-modul sesuai dengan syarat yang ada di webinar. Seperti itu. Ada juga webinar lain yang akan tanggal 27 Juli gitu ya. Ini bisa diikuti, silakan. Tapi ada prasyaratnya juga sesuai dengan topiknya masing-masing.
kemudian kembali ke homepage, kita lihat bukti karya ya. Kalau ada bukti karya ini, pertama kita bisa untuk bagian eksplorasi, kita bisa melihat karya-karya video dari rekan guru lain seluruh Indonesia. Karena banyak sekali gitu ya, ada fitur filter di mana bisa membantu Bapak Ibu untuk memfilter sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sesuai dengan mata pelajaran, bisa juga sesuai dengan kelas gitu ya. Misalnya ini kelasnya kelas 9, 10, 11 ya. Ini kita bisa terapkan, oh ternyata dari kelas 9, 10, 11 ada 9.850 karya. Wow, banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa klik, nanti yang muncul hanyalah video-video yang dari kelas 9, 10, 11. Nah, kemudian saya juga bisa mengunggah hasil karya saya. Ini gampang sekali, tinggal diklik, kemudian tambah karya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah sebenarnya hasil karyanya ke YouTube terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu punya video, diunggah ke YouTube pribadinya masing-masing nggak masalah. Apakah harus akun belajar.id YouTube-nya? Enggak juga. Jadi akun Gmail pribadi juga nggak masalah. Nanti setelah diunggah di YouTube, link tautannya yang dimasukkan ke dalam platform Nikah Mengajar itu. Seperti itu. Kemudian untuk menu terbaru komunitas, saya akan explore juga gitu ya. Di sini, jadi kalau misalnya kita eksplorasi, kita bisa lihat berbagai macam banyaknya list gitu ya dari komunitas di seluruh Indonesia. Nah ini banyak sekali. Kalau kita pilih berdasarkan provinsi juga bisa. Misalnya saya pilih Jawa Tengah gitu ya. Nah kita terapkan. Nah ini muncullah komunitas-komunitas yang ada di Jawa Tengah. Lalu saya mau lihat nih komunitas gugus KKG Kabupaten Semarang misalnya. Saya mau lihat, oh ternyata KKG ini punya grup Telegram gitu ya. Saya mau ikuti juga bisa gitu ya. Soalnya saya nggak punya Telegram nih kayaknya. Nah, ini bisa ada yang punya Telegram, ada yang punya Facebook group, ada yang punya WhatsApp group gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu bisa join ke dalam komunitas tersebut. Kita juga bisa klik ikuti. Jadi kalau ikut ini semacam kalau di Instagram tuh follow gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan memfollow kita bisa tahu kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh komunitas tersebut. Misalnya mereka bikin webinar atau mereka bikin temu komunitas gitu ya. Nanti mereka bisa pajang event-event mereka di dalam menu komunitas ini. Jadi kita juga bisa update gitu. Nah, selanjutnya ada menu narasumber. Kalau kita klik nih apa sih gitu ya, narasumber ini adalah fitur yang memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk terkoneksi dengan narasumber yang sudah terpilih dari sekolah penggerak untuk berbagi praktik baiknya terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kan kalau sekolah penggerak itu sudah terlebih dahulu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, caranya kita bisa menghubungi nih salah satu narasumber ini kalau memang mau diminta untuk berbagi praktik baiknya gitu ya, misalnya diundang ke sekolah kita. Misalnya contoh saya klik Ibu Ita Handayani ini ada di Kota Tangerang. Dia adalah guru dari SD Negeri Batu Ceper 2 Tangerang. Nah, di sini kita bisa lihat portfolionya Ibu Ita Handayani ini baru ada satu gitu ya. Nah, kita mau klik. Nah, kalau kita bukan login sebagai kepala sekolah, maka kita akan bisa membagikan profil ini kepada kepala sekolah. Jadi yang bisa menghubungi para narasumber berbagi praktik baik ini hanyalah kepala sekolah. Kenapa seperti itu? Ini untuk menghindari para narasumber ini dibombardir gitu ya dengan berbagai macam request dan WhatsApp dari Bapak Ibu guru pengguna seluruh platform Merdeka Mengajar. Maka itu yang bisa menghubungi hanyalah kepala sekolah. Seperti itu. Jadi yang kita bisa bagikan profilnya ke kepala sekolah. Lalu itu terkait dengan narasumber. Ini juga bisa difilter berdasarkan daerah masing-masing atau berdasarkan jenjang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cari berdasarkan provinsi, ini bisa. Misalnya saya pilih Kalimantan Utara, terus spesifik di kabupaten tertentu gitu ya, itu juga bisa terapkan. Misalnya di Kalimantan Utara, di Kabupaten Nunukan hanya ada satu narasumber di daerah tersebut. Oh saya mau kenalan nih, saya pengen
dengar cerita praktik baik dari Bapak ini bisa dihubungi melalui fitur narasumber. Selanjutnya adalah menu-menu yang terkait dengan mengajar gitu ya. Ada assessment murid. Yang pertama, jadi assessment murid ini sekali lagi adalah assessment awal pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengetahui level atau capaian dari kemampuan murid terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, identifikasi ini dilakukan untuk bisa melakukan pemetaan atau pembelajaran terdiferensiasi gitu ya terhadap para siswanya. Atau bisa juga menjadi data gitu ya di level sekolah bahwa mungkin perlu melakukan program-program yang terkait untuk meningkatkan literasi numerasi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya nih kita pilih salah satunya geometri gitu ya, kita bisa klik gunakan assessment ini. Sekali lagi bisa pilih secara online ataupun secara offline. Kalau misalnya secara online berarti kita pilih kelas yang tadi kita sudah buat gitu ya. Kemudian kita kirim tautannya ke misalnya WhatsApp murid gitu. Nah ini silahkan di klik nanti ke WhatsApp-nya murid atau mungkin ke WhatsApp grup, biasanya kalau kelas sudah punya WhatsApp grup gitu ya. Nah suka muncul pertanyaan, oh berarti murid saya mesti akses ke dalam platform Merdeka Mengajar ya? Enggak Bapak Ibu, jadi para siswa itu tidak diperlukan untuk login ke dalam platform Merdeka Mengajar. Mereka hanya perlu mengklik tautan yang kita kasih, kalau misalnya melalui WhatsApp gitu ya, dan nanti akan terbukanya ke Google Form. Google Form ini tidak perlu akun belajar.id, tapi kalau misalnya Google Form pribadi pun nggak masalah. Nanti misalnya saya siswa gitu ya, saya dapat link ini dari Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu guru, kemudian saya kerjakan semuanya, lalu saya klik submit, nanti itu akan muncul notifikasinya ke dalam aplikasi saya, ke dalam platform saya. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah nih seperti punya saya ada notifikasi berwarna merah, di bagian bawah ada 2 assessment yang harus saya lihat ternyata. Yaitu yang kedua itu adalah ada 1 uraian murid yang sudah mengumpulkan tapi saya belum periksa, jadi saya harus periksa. Nah, jadi saya harus periksa gitu ya apakah jawabannya benar atau salah gitu. Nah dari situ kita akan bisa melihat hasilnya. Contoh hasilnya itu adalah misalnya murid A itu sudah cukup cakap atau sudah masih dalam tahap dasar gitu ya, itu kan berarti kan berbeda-beda ya hasil literasi dan numerasinya. Nah dari situ diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Lalu kemudian untuk perangkat ajar, jadi di sini silakan dipilih saja sesuai dengan mata pelajarannya, misalnya bahasa Indonesia, terus fasenya misalnya SMA gitu ya, kelas 11 sampai 12. Di sini kita bisa lihat ada RPP, modul ajar, kemudian ada buku guru, buku murid, semua bisa kita dapatkan dari perangkat ajar ini. Mau digunakan sebagai referensi atau mau digunakan stok gitu ya, langsung dipakai untuk bahan mengajar, silakan juga gitu ya. Nah, kita juga bisa download, kita juga bisa simpan gitu ya, jadi kita bisa membuat folder-folder dari banyaknya materi perangkat ajar ini seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat folder, jadi kita lebih mudah lagi gitu ya dalam mencari perangkat ajar yang kita butuhkan kalau misalnya di hari-hari kita mau mengajar seperti itu, atau mempersiapkan pembelajaran. Nah itu tadi ya, satu lagi nih tombol tentang kurikulum merdeka, tadi saya sudah singgung sedikit, ada prinsip dasar, ada penerapan kurikulum merdeka. Sekali lagi kalau misalnya mau tahu CP, ATP, semuanya di dalam sini, silakan Bapak Ibu untuk eksplor lebih lanjut lagi. Jadi mungkin kuncinya untuk platform Merdeka Mengajar ini memang Bapak Ibu perlu melakukan eksplorasi gitu ya, secara mandiri ataupun secara berkelompok. Bisa juga nih mengerjakan pelatihan mandirinya, berdiskusi bersama dengan teman di dalam sekolahnya seperti itu. Bisa seperti itu juga. Dari saya mungkin sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semua dan juga Mas Reza dan juga tim
Kuiper yang sudah mengundang hari ini. Jadi sekian sesi demonya, mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ini ya cukup memberikan pencerahan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya, silahkan tanyakan di kolom chat gitu ya. Nanti kalau pertanyaannya nggak ke pick up dan nggak bisa ditanyakan ke saya, ada rekan saya yang membantu untuk menjawab juga di dalam kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Reza. Oke, Mbak Lati, terima kasih banyak atas pemaparannya tadi ya, sudah memberikan gambaran mengenai platform Merdeka Mengajar dan bagaimana implementasinya dalam kurikulum Merdeka. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru nih, mungkin saya ingin memberikan kesempatan untuk raise hand bagi Bapak dan Guru yang sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar untuk sharing pengalamannya. Nah, ini nanti akan, ini udah ada Ibu Dahlia nih yang pertama nih. Mungkin sudah bisa di-unmute Ibu untuk Ibu Dahlia Muhammad? Ya, sudah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Reza, Mbak Lasti. Baik, jadi bagaimana nih Ibu pengalamannya setelah mendownload dan juga menggunakan ya aplikasi Merdeka Mengajar? Alhamdulillah sangat berguna sekali ya. Dan terakhir saya sudah masuk di komunitas gelombang ketiga dan alhamdulillah komunitas saya sudah ada di platform Merdeka Mengajar juga dan sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau mau dipaparkan satu-satu seperti yang Ibu Lasti bilang, mungkin banyak sekali ya fitur-fiturnya dan semuanya bermanfaat. Jadi mungkin seperti yang Bu Lasti bilang, silakan dieksplor sendiri platformnya, karena kalau kita mau belajar dari sana saja. Dan saya juga demikian, walaupun sekolah saya sekolah penggerak angkatan pertama, tapi mungkin materi terkait kurikulum mereka itu sangat kurang dan platform Merdeka Mengajar ini sangat membantu. Jadi saya belajar mandiri di pelatihan mandiri itu sendiri. Tapi mungkin kalau sudah melakukan pelatihan mandiri, selesaikan sampai aksi nyata. Jadi kalau sudah sampai aksi nyata, Bapak Ibu bisa bisa ikut webinar, bisa berkontribusi, kolaborasi, bisa menjadi kontributor bahan ajar, modul ajar, dan kemudian bisa ikut webinar hari ini juga. Seperti itu. Mungkin dari saya, Mas Reza, Mbak Lasti, terima kasih. Bu Dahlia sudah sharing ya Bu, jadi mungkin banyak Bapak dan Ibu guru masih awalnya kan seperti Bu Dahlia ya, tidak mungkin baru sekali menginstal, tapi setelah mencoba mengeksplorasi konten-konten dan fitur yang ada, ini sudah mendapatkan manfaat nyatanya ya Bu Dahlia. Cuma tadi satu yang kurang Bu, Ibu dari sekolah asal mana? Saya dari Papua Barat, Manokwari. Oke, salam kenal. Teman-teman di Manokwari. Luar biasa Ibu Dahlia. Terima kasih. Luar biasa Ibu Dahlia, terima kasih banyak. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih banyak atas tanggapan dan juga sharingnya. Salam buat rekan-rekan guru lain di Papua. Terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, Mbak Lasti dari tim Kuiper, dari tim webinar Kuiper telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan ya yang tadi sudah masuk selama pemaparan dari Mbak Lasti, dan akan saya bacakan berdasarkan urutan waktu ya, waktu mengajukan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu Abdullah. Mbak Lasti, dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru atau pendidik apakah hanya memfasilitasi terhadap siswa dalam hal artian kita sebagai referensi wawasan terhadap siswa seperti halnya di kurikulum 13, atau bahkan kita juga berperan aktif terhadap peserta didik? Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Suara saya terdengar kan ya? Ya, terdengar. Okay. Iya, jadi mungkin saya izin menjawab ya Bapak Ibu guru, pastinya yang diharapkan ya bahwa guru atau pendidik itu tetap berperan aktif ya terhadap peserta didik. Jadi platform Merdeka Mengajar ini sekali lagi tidak menggantikan peran guru gitu ya, tapi justru platform Merdeka Mengajar ini membantu guru untuk terus belajar, berinovasi gitu ya. Yang tujuannya apa? Yang justru tujuannya agar lebih aktif lagi terhadap peserta didik. Aktif ini mungkin aktif dalam melihat perkembangan peserta didik gitu ya,
aktif lagi dalam bagaimana memetakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Itu kan salah satu prinsipnya kurikulum merdeka gitu ya, bahwa pembelajaran itu ternyata bisa dilakukan secara terdiferensiasi. Tidak, karena kita percaya gitu ya bahwa semua anak itu tidak sama, semua anak itu memiliki potensinya masing-masing gitu ya. Jadi itulah dimana justru guru-guru berperan gitu ya, bahwa dengan kurikulum merdeka ini malah diberikan kebebasan untuk bisa lebih aktif lagi berperan menjadi pendidik yang benar-benar berorientasi kepada peserta didik. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Mbak Lasti. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan dari Ibu Sulfianingsih. Mohon izin bertanya Mbak Lasti, aplikasi Merdeka Mengajar saya untuk tampilan komunitas ini belum ada. Kenapa ya? Apakah perlu di-upgrade atau ada advice atau saran lain? Baik, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menu komunitasnya belum ada, silahkan untuk di-update aplikasinya. Karena tidak semua handphone itu terupdate secara otomatis gitu ya. Contohnya seperti handphone saya saja pun, itu saya harus update secara manual. Kalau misalnya muncul ada tanda update gitu ya di tombol Google Play Store-nya atau ada notifikasinya, saya harus update. Jadi menu komunitas ini adanya di versi minimal 1.12.0 gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengupdate aplikasinya. Ya, baik, semoga menjawab dan jangan lupa ya bagi Bapak Ibu guru untuk tadi ya terlebih dahulu mengupdate aplikasinya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ini, tapi tidak ada profilnya. Tapi pertanyaannya seperti ini kurang lebih. Ketika sudah mengikuti pelatihan mandiri, namun belum sempat mengerjakan aksi nyata dan ada rekomendasi untuk waktu menyelesaikan aksi nyata tersebut yang waktunya terlewati, apakah kita harus mengulang kembali pelajaran mandiri pada topik tersebut dari awal, atau nanti ada rekomendasi perpanjangan waktu? Akan dijawab Balas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Betul, jadi kalau misalnya akan muncul rekomendasi waktu, itu hanyalah rekomendasi ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap bisa terus mengerjakan aksi nyatanya tanpa perlu mengulang dari awal. Silahkan dilanjutkan gitu ya, karena tanggal yang muncul itu sebenarnya hanyalah rekomendasi waktu agar mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengerjakan aksi nyatanya. Tapi kalau misalnya memang terlewat, silahkan Bapak Ibu tetap mengunggah aksi nyatanya. Kemudian habis itu pertama melakukan aksi nyatanya dulu, lalu kemudian mengunggah gitu ya, tanpa perlu mengulang dari awal. Ya, terima kasih Mbak Lasti. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi untuk sesi Q&A-nya, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu guru untuk link presensi dan juga feedback akan dikirimkan pada menuju penghujung akhir ya dari webinar pada sore hari ini. Sementara untuk materi pada hari ini akan tersedia pada platform Learn. Untuk itu, saya menghimbau agar Bapak dan Ibu dapat bergabung dengan kode kelas yang telah dikirimkan ke email yang digunakan untuk mendaftar webinar. Mohon dipastikan untuk alamat email sudah benar, dalam arti tidak salah ketik. Oke, akan saya lanjutkan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru tadi. Ya, pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Lesti, apakah ada deadline untuk pelatihan mandiri? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Kalau deadline, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di salah satu banner di dalam Merdeka Mengajar memang ada waktu gitu ya. Tapi itu adalah sekali lagi rekomendasi waktu gitu ya, sebaiknya diselesaikan sebelum gitu ya. Sebagai reminder saja untuk Bapak Ibu untuk memulai pembelajarannya atau mulai belajar di dalam pelatihan mandiri. Apalagi Bapak Ibu yang satuan pendidikannya memang ini ya terdaftar dalam implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Berarti kan tahun ajaran baru ini sudah memulai implementasi kurikulum merdeka. Harapannya Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan kurikulum merdeka sebelum memang tahun ajaran baru dimulai gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tetap kami rekomendasikan untuk mulai pembelajarannya, dan ini bisa dilakukan secara bertahap atau secara dicicil. Ya, terima
Terima kasih Mbak Lasti. Baik Bapak dan Ibu guru, jadi pertanyaan yang tadi sudah kami kurasi merupakan pertanyaan yang memang berhubungan langsung dengan platform atau aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, bagi pertanyaan Bapak dan Ibu guru yang tadi banyak bertanya mengenai substansi implementasi kurikulum Merdeka. Nah, nanti informasinya ini akan menjadi cakupan materi di webinar selanjutnya yang akan diadakan insya Allah pekan depan atau minggu depan. Mohon menunggu link pendaftaran yang akan kami share di Instagram tadi, ya, makanya jangan lupa untuk bergabung di Instagram Guru maupun nanti linknya dapat didapatkan dari PIC atau narahubung sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, Mbak Lasti, mungkin kita masih ada waktu lagi. Apakah ada yang masih ingin disampaikan dari Mbak Lasti sebelum menutup sesi sore ini? Oke, mungkin dari saya sebelumnya terima kasih banyak gitu ya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini menyimak dari awal sampai selesai. Semoga saya bisa membantu dan memberikan pencerahan terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi tombol pusat bantuan yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, atau tadi saya juga sudah share link terkait dengan video tutorial dan juga materi-materi lain yang bisa dipelajari. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Semoga benar-benar memberikan manfaat gitu ya, bisa mengembangkan kompetensi diri, kemudian bisa mempelajari kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita terus aktif dalam komunitas belajarnya gitu ya, mengimbaskan hal-hal baik gitu ya, berbagi praktik baik. Karena sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini kita bergerak bersama, belajar bersama gitu ya. Jadi yang belajar bukan cuma murid nih Bapak Ibu, kita sebagai pendidik pun terus belajar gitu ya. Begitu juga dengan Kemendikbudristek, terus belajar. Jadi kita bersama-sama untuk tetap semangat dan bergerak bersama untuk belajar bersama. Terima kasih banyak, selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Lasti. Mungkin sedikit dari saya juga ya Mbak Lasti. Jadi memang dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu semuanya sudah tidak perlu lagi khawatir ya. Sudah ada banyak sekali upaya